Baik, saya di sini akan menjelaskan mini project math assessment di mana materi pertama yaitu dimensi 3 dan materi kedua yaitu statistika. Sebelumnya saya aturkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Andika Wijaya Putra, kelas 12 IPA 7, nomor absen 4. Materi pertama yaitu dimensi 3 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Di mana pada gambar pertama terhadap garis A dan garis B ada juga sebuah bidang di mana garis A terdapat di dalam bidang dan garis B berada di luar bidang. Gambar selanjutnya yaitu ada garis dan ada titik A dan titik B juga, di mana titik A berada pada garis dan titik B berada di luar garis. Kedudukan selanjutnya yaitu antara garis dan bidang. Garis yang dimana gambar pertama menunjukkan bahwa garis berada di luar bidang dan gambar kedua menunjukkan bahwa garis berada pada bidang. Gambar ketiga menunjukkan bahwa garis mengulang pada bidang. Kedudukan selanjutnya ada kedudukan pada dua garis, di mana yang pertama adalah garis sejajar, yang kedua adalah garis mengulang, yang ketiga adalah garis perpotongan. Selanjutnya adalah kedudukan pada dua buah bidang, di mana pada bidang pertama yaitu berhimpit, pada gambar pertama yaitu bidangnya berhimpit, pada gambar kedua yaitu sejajar, pada gambar ketiga yaitu persilangan. Jarak titik ke titik itu bisa dilihat pada ada titik A dan titik B. Jarak dua titik, jadi jarak titik A dan titik B adalah panjang ruas yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Contohnya jarak titik ke titik adalah perhatikan segitiga ABC yang siku-sikunya ada di B, maka AC-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat, di mana A-nya keluar, maka menjadi A akar 2. Ini berlaku pada setiap perhitungan diagonal sisi. Jarak titik ke garis. Peragaan ini menunjukkan bahwa ada titik A yang berhubung atau menghubungkan titik A kepada garis, di mana titik A ke garis B adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dari garis B. Contoh soalnya adalah jadi ada kubus dengan panjang 5 cm, jarak titik A ke HG adalah pembahasannya jarak titik A ke HG bisa dilihat AH itu sama dengan diagonal sisi seperti perhitungan pertama adalah A akar 2, karena rusuknya atau sisinya semua 5, maka 5 akar 2. Jarak titik ke bidang. Dari tegak lurus sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis perpotongan yang terdapat pada bidang. G tidak lurus dengan A, G tidak lurus dengan B. Jadi G tidak lurus terhadap B. Bisa dilihat sini peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang B. Jadi bidang B ini yang berwarna hijau dan titik A ini ada di atas warna hijau dengan dihubungkan oleh garis yang berwarna kuning. Selanjutnya, contoh soalnya adalah diketahui kubus ABCDF dengan rusuk 10 cm, jarak titik A ke BDHF adalah pembahasannya jarak titik A ke BDHF seperti AP sama dengan AP tidak lurus dengan BD. Bisa dilihat AP sama dengan 1/2 AC, karena AC itu adalah diagonal sisi, maka menggunakan rumus A akar 2, 1/2 kali 10 akar 2 sama dengan 5/2, 5 akar 2. Jarak garis ke garis, peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Bisa dilihat titik-titik yang berwarna kuning. Lalu ada contohnya dengan panjang tunjukkan garis AB dan garis ke garis HG. Bisa dilihat AB ada 4 cm dan HG ada di atas, berarti ini menunjukkan diagonal sisi pada sisi yang bagian kanan. Dengan perhitungan yang sudah saya buat pada sebuah kertas juga menggunakan diagonal sisi, maka jawabannya adalah 4 akar 2. Jarak garis ke bidang. Peragaan menunjukkan bahwa
antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Jadi setiap menghubungkan harus memiliki sudut yang tegak lurus untuk bisa kita menghitung jarak tersebut. Sama juga jarak bidang ke bidang. Peragaan menunjukkan bahwa antara bidang W dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus untuk bidang W dan tegak lurus bidang V. Pembahasannya seperti ini. ABCDF dengan panjang 6 cm, maka jarak bidang AFH dan bidang BDG adalah AFH BDG diwakili oleh P dan Q, di antara P-nya ada pada bidang ini dan Q-nya ada pada ini. Lalu ini semua adalah 1/3 dari diagonal ruang CE. Diagonal ruang adalah 9/3, jadi 1/3 dari 9/3 adalah 3/3, seperti pada pembahasan. Bab pelajaran kedua yaitu statistika precision. Statistika ada beberapa penyajian data, di mana penyajian tunggal bisa kita sebagai tabel tersebut, di mana penyajian data statistika dalam bentuk tabel seperti ini. Hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Ada juga pada diagram batang, bisa digunakan diagram batang. Kemudian data statistika berbentuk diagram batang. Ada juga diagram garis, lalu penyajian data yang dikelompokkan. Nah, pada kelompok ini daftar ini menunjukkan bahwa berat badan 80 siswa bisa menggunakan interval dari 30 sampai 34. Itu juga distribusi frekuensi. Ada juga histogram. Ada juga ogi positif, di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu juga ada ogi negatif, di mana ogi negatif grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data dan ogi serta penafsirannya. Untuk ini itu ada ini jika datanya berkelompok, itu ada seluruh F dikali X1 dengan per banyak datanya. Lalu ada median, yaitu ada ME sama dengan bawah, plus N per 2, jumlahnya per 2, kurang frekuensi kumulatif per F, frekuensi pada N yang diketahui, lalu C yaitu interval. Ada juga modus L dengan bawah plus A, di mana A itu adalah perhitungannya frekuensi pada N yang diketahui dikurang dengan frekuensi yang ada pada di atas A yang diketahui, lalu itu dikurang, itu A1, dan A2 adalah frekuensi yang diketahui dikurang dengan frekuensi yang ada di bawahnya, lalu dikali dengan C. Untuk rataan data tunggal, itu X sama dengan sigma X semua dikali sigma X semua per N atau banyak datanya. Untuk kuartil dan desil, ini X1 dan D1. X1 ini adalah data ke L1 atau lengan bawah plus yang diketahui atau I dikali N per 4 kurang frekuensi kumulatif per frekuensinya dikali C, sama juga dengan desil, cuma di sini bedanya adalah per 10. Dengan bawah tambah I kali N per 10 kurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan interval. Kuartil adalah nilai yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan. Lalu ukuran penyebaran data tunggal, ada jangkauan antar kuartil H sama dengan Q3 kurang Q1 dengan memasukkan rumus Q3 seperti yang tadi, kuartil 3, ada juga kuartil 1. Simpangan kuartil adalah QD sama dengan 1/2 dari hamparan. 1/2 dari hamparan itu adalah Q3 kurang Q1. Lalu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah
F1 dikali dengan X1 kurang X rata-rata per banyaknya atau frekuensi dari data tersebut. Ragam adalah S kuadrat sama dengan F1 dikali dengan X1 dalam kurung X1 kurang X rata-rata dipangkatkan 2 per banyaknya frekuensi data tersebut. Simpangan baku adalah SD sama dengan simpangan baku itu dinamakan sebagai SD, atau cara singkatnya adalah akar dari S kuadrat tersebut. Jadi apapun hasil dari S kuadrat diakarkan akan menjadi SD, simpangan baku. Simpangan baku sudah. Jadi selanjutnya itu yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.